Pada zaman dahulu, yaitu tepatnya di hulu sungai Kayan, hiduplah seorang yang paling dihormati dan disegani oleh masyarakatnya, yaitu Lai Bara. Di saat kepemimpinannya, masyarakat sangat sejahtera dan hidup damai. Segala kebutuhan dan keperluan dapat terpenuhi sehingga masyarakatnya tidak kesusahan di bawah kepemimpinannya. Mereka selalu bergotong royong dalam membangun desa mereka. Lai Bara sangat peduli dengan masyarakatnya. Segala keputusan dan perintahnya sangat dihargai karena semuanya untuk kepentingan orang banyak. Itulah yang membuat orang-orang senang dengan Lai Bara. Setelah sekian lama ia memimpin, ia memiliki 2 anak laki-laki. Mereka tumbuh dewasa dan akan menjadi penerus kejayaan ayahnya. Tiba di suatu hari, Lai Bara mengalami sakit. Sekian lama ia menderita sakit lalu meninggal, dan Lai Bara belum sempat memberikan hak atau memilih di antara kedua anaknya yang akan memimpin masyarakatnya. Pada waktu mereka ingin menguburkan mayat Lai Bara, terjadi banjir sehingga membuat mereka kesulitan untuk melakukan penguburan. Lalu masyarakat membuat peti dari batu dan menyimpan mayat Lai Bara di dalam peti batu itu. Sekian lama masyarakat tidak memiliki pemimpin, sehingga kedua anaknya membuat kubu tersendiri. Akhirnya masyarakat terbagi menjadi 2 kubu, sehingga membuat masyarakatnya tidak memiliki hidup yang damai. Akhirnya timbul pemikiran mereka untuk menguasai dan ingin menjadi pemimpin, sehingga membuat mereka bersaing. Karena melihat kedua anak dari Lai Bara ini ingin menjadi pemimpin, sehingga membuat masyarakat ingin membuat mereka bermusuhan. Mulailah mereka menghasut salah satu dari mereka. Dibuatlah cerita rekayasa dan menjelekkan satu sama lain, sehingga membuat mereka menjadi marah dan berseteru. Akhirnya mereka memutuskan untuk bertarung, menentukan siapa yang pantas untuk memimpin masyarakat menggantikan ayah mereka. Mereka pun bertarung dengan hebatnya sehingga salah satu dari mereka terluka parah. Pada saat itu mereka berbicara, "Mengapa engkau menjelek-jelekan saya?" kata yang satu. Saudaranya juga berkata demikian, "Saya tidak pernah mengatakan seperti yang kamu katakan," kata anak pertama dari Lai Bara. Setelah mereka berbicara, akhirnya mereka menemukan jalan keluar. Ternyata ada yang sengaja menghasut mereka. Setelah kejadian itu, hubungan mereka tidak baik, sehingga salah satu memutuskan untuk pindah mencari daerah lain. Kita tidak bisa hidup seperti ini. Salah satu dari kita harus mencari daerah lain, dan saya harus mengalah demi kebaikan dan demi ketentraman masyarakat, kata anak kedua dari Lai Bara. Akhirnya kelompok dari anak kedua Lai Bara memutuskan untuk pindah, dan mereka membawa peti Lai Bara. Mereka menyusuri sungai untuk mencari daerah tempat tinggal mereka dengan menggunakan perahu panjang. Sampailah mereka di suatu tempat yang dinamakan Lung Blangan. Mereka menetap dan anak kedua dari Lai Bara menjadi pemimpin mereka, dan mereka bergotong royong membuat pemukiman di daerah itu. Pada suatu malam mereka ditimpa musibah banjir besar menimpa tempat pemukiman mereka. Anak kedua Lai Bara memegang dayung dan ingin mencari perahu untuk menyelamatkan diri dan peti ayahnya. Lalu ia menyeret dayung itu dan berlari ingin menyelamatkan peti ayahnya. Melihat banjir itu semakin naik, ia pun mulai panik dan berkata, "Hentikanlah banjir ini, ya dewa air."
Karena kesaktiannya ia tidak sadar bahwa kepanikannya telah mengeluarkan kekuatannya dan garis dari dayung yang diseret itu terpisah dan membentuk suatu pulau. Lalu pulau itu hanyut karena banjir, dan peti Laibara pun hanyut terbawa banjir. Setelah kejadian itulah anak Laibara sangat marah kepada masyarakatnya, karena satupun tidak ada yang menyelamatkan peti ayahnya, lantaran sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Pada waktu itu ia pun bersumpah bahwa sampai disinilah kita melihat jasad ayah saya, dan akhirnya kita tidak akan pernah melihatnya lagi. Dan saya bersumpah demi bungan malam, kita tidak akan bisa pergi ke hulu sungai melewati pulau ini. Lalu pulau yang tidak sengaja dibuat oleh anak dari Laibara itu dinamakan dengan Busang Mayun atau Pulau Hanyut, untuk menandakan bahwa peti ayahnya telah hanyut di daerah itu.